Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada rumor yang mengatakan ternyata pengawal pribadi daripada Messi adalah mantan agen Mossad, guys. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Messi ini dekat dengan orang-orang Israel atau agen Mossad? Apakah Messi ini juga bagian daripada mata-mata Israel? Kemudian selain itu ada yang mengatakan bahwa Messi ini keturunan Yahudi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Messi ini pernah kerjasama dengan perusahaan milik orang Israel atau perusahaan yang berdiri di Israel. Kemudian ada yang mengatakan Messi ini dekat dengan Netanyahu. Kemudian dia sering ya pergi ke Israel beribadah gitu ya. Kemudian berdoa di tembok ratapan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kemudian siapa yang menangkan pertarungan Piala Dunia beberapa hari ke depan? Apakah yang menang itu Yamal? Apakah yang menang itu Spanyol atau Argentina? Anda di pihak mana? Apakah Anda mendukung Messi? Apakah yang menangkan pertandingan kali ini Messi? Kemudian kenapa Messi begitu dekat dengan Israel? Apakah dia pro Israel? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya bukan pendukung Messi, saya bukan pendukung Yamal, saya bukan pendukung siapa-siapa. Saya pendukung kaum intelektual. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini ada banyak orang yang fanatik terhadap Messi, Ronaldo, dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan itu, sepak bola itu bisa dikatakan jadi agama kedua guys, terutama di Eropa. Orang Eropa itu fanatik banget dengan bola. Bahkan banyak ya orang Eropa mengatakan bahwa gue lebih setia dengan sepak bola daripada agama gitu. Mereka menganggap bahwa sepak bola itu agama mereka gitu ya. Mereka sangat fanatik gitu ya. Tidak hanya di Eropa, di Konoha juga banyak orang yang fanatik ya, pendukung Ronaldo, pendukung Messi, kemudian Aisho Speed gitu ya. Aisho Speed itu benci banget dengan Messi dan dia pengen Spanyol menang gitu ya. Kemarin dia mendukung Inggris gitu ya. Aisho Speed memang rada-rada ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang fanatik terhadap bola? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Karena bola ini sangat-sangat menguji adrenalin ya. Ya, kemudian ada dramanya gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Kemudian ya, banyak orang yang sangat fanatik terhadap bola itu karena di kehidupan nyata, mohon maaf ya, nggak semua tapi disclaimer-nya, di kehidupan nyata, mereka itu punya banyak masalah gitu, ada seperti itu ya, sehingga mereka fokus pada hal lain gitu, untuk menghibur diri gitu, ada yang seperti itu ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, ya sepak bola ini dihubungkan dengan agama gitu ya, karena Messi itu dianggap pendukung Israel, lalu ya pendukung Palestina, kemudian pendukung Iran sangat benci dengan Messi. Boykot Messi. Ada tuh ya petisi yang mengatakan bahwa Messi itu harus diboykot gitu. Sekarang bukan cuma produk yang diboykot, ternyata Messi juga diboykot ya. Ada sekitar 19 juta orang yang menandatangani petisi boykot Messi ya. Jadi ada demo boykot Messi. Kemudian ada yang mengatakan Messi ini sebenarnya anak emas FIFA gitu ya. Jadi bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada Yamal ya. Saya yakin yang menonton video ini pasti ada pendukung Yamal juga, pendukung Messi dan pendukung Ronaldo ya. Saya juga suka dengan Ronaldo sih sebenarnya, tapi bukan berarti saya benci dengan Messi ya. Ya saya suka Ronaldo karena kerja kerasnya, bukan karena dia jago sepak bola sih sebenarnya, karena kerja kerasnya, karena historinya gitu ya. Messi juga kan sebenarnya historinya kan luar biasa ya. Dia tuh dulu divonis mengidap penyakit tertentu gitu ya, penyakit yang tidak bisa tinggi gitu ya. Messi itu kan lumayan pendek ya, karena faktor daripada vitamin, obat-obatan, sehingga dia bisa lumayan tinggi lah gitu. Tapi kalau saya perhatikan Messi ini tidak pernah sekalipun dia bicara tentang agama gitu. Walaupun dia sering menggunakan salib gitu ya, menggunakan rosario dan lain sebagainya, dia nggak bicara tentang agama. Kemudian apakah dia pernah membantu umat muslim? Ia juga pernah membantu umat muslim. Bahkan Yamal itu umat muslim guys ya, dia pernah memandikan Yamal waktu kecil. Tujuannya apa? Tujuannya itu amal ya. Jadi
Ini sangat luar biasa. Dia nggak membeda-bedakan agama, dia nggak fanatik agama sebenarnya. Jadi jangan salah kaprah dengan Messi. Saya bukan pendukung Messi ya, tapi Messi ini ya bekerja sama dengan Israel itu ya karena bisnis aja gitu ya. Bagaimana dengan misalnya tembok ratapan ya? Karena Messi ini juga sering ziarah ke tembok ratapan gitu. Ya kalau bicara tentang tembok ratapan di Solo juga ada tembok ratapan ya, ya kan? Tembok ratapan, konon katanya di rumah Pak Jokowi ada tembok ratapan, di Solo juga ada kan, biar dapat jabatan gitu ya kan. Kemudian apakah itu jaminan ya tembok ratapan itu jaminan dia pendukung Israel? Kayaknya enggak juga gitu, karena ya banyak kok ya orang-orang Kristen yang pergi ke tembok ratapan ya. Ya Permadi juga pergi ke tembok ratapan ya. Abu Janda juga pernah berdoa di sana. Nggak jadi masalah, apa masalahnya? Itu kan keyakinan. Sama seperti gini guys ya. Pesepak bola muslim misalnya, Zidane misalnya. Dia pergi umroh misalnya atau segala macam. Apakah dia pro terhadap Saudi? Enggak juga kan. Dia pergi umroh apakah pro terhadap Saudi? Jadi kita itu terlalu fanatik ya, terlalu fanatik dengan agama sehingga kita membenci Messi ya karena Messi itu mendukung Israel, enggak juga gitu ya. Ya, orang-orang Eropa itu ya kalau dia sekelas sepak bola terkenal seperti Messi, itu kan buang-buang waktu kalau dia bicara agama ya. Itu sangat buang-buang waktu gitu, karena nggak penting gitu. Kalau dia bicara agama ya itu pasti nggak disukai oleh orang-orang Eropa, nggak disukai oleh promotor, nggak disukai oleh klub sepak bola, nggak disukai oleh manajer dan sebagainya. Ya, itu hal yang tabu ya bicara agama di Eropa. Walaupun hal yang tabu, tapi kalau dia selebrasi itu kan pasti selebrasi ini ya, ya mengucap syukur gitu, walaupun dia tidak pernah menjelaskan apa itu artinya gitu ya. Tapi intinya Messi ini tidak pernah bicara agama. Ya rata-rata nggak semuanya tapi ya umat Kristen kan seperti itu, toleransi ya. Jadi saking toleransinya seperti Ronaldo misalnya. Ronaldo juga kan sering digosipin, oh dia udah pindah agama. Kemudian ada video-video AI yang mengatakan bahwa Ronaldo itu bersahadat gitu. Padahal itu video AI. Kemudian Haaland bersahadat gitu. Luar biasa emang. Saya tuh jadi jujur ya jadi prihatin gitu ya. Kenapa sih emang minder gitu ya dengan agama? Kenapa ada bikin video-video seperti itu? Please lah jangan like video-video seperti itu ya. Jangan disukai gitu ya. Apakah karena krisis identitas gitu ya? Apakah karena harus agama dulu gitu ya baru kita senang gitu. Gini, saya memberikan fakta pahit di sini ya, tapi mohon maaf bagi teman-teman yang kemudian mungkin banyak warga Konoha yang tidak bisa menerima ini. Ya, ini pil pahit guys ya. Jadi sebelum saya bongkar ini, ya, sediakan dulu Panadol gitu ya, Pramek gitu, Bodrek gitu. Jadi gini, kalau boleh jujur, orang Eropa itu tidak peduli dengan agama guys. Kenapa mereka nggak peduli? Ya, karena mereka malas ibadah. Bayangkan, sekali seminggu aja ke gereja, mereka malas. Ya, banyak orang Eropa itu nggak beragama karena malas ibadah. Ngapain kita beribadah? Ya, ibadah mereka itu ya sepak bola, berbuat baik sama orang gitu. Melakukan ritual-ritual ibadah itu mereka malas. Jadi kalau ada agama nih, agama RT6 misalnya, tiba-tiba gitu ya merekrut Ronaldo atau Messi atau Haaland masuk ke agama kita yuk ya. Login yuk misalnya nih ya, agama RT6 misalnya mengatakan seperti itu. Tapi syaratnya ibadah tiap hari ya, harus melakukan ritual ibadah tiap hari minimal 5 kali. Emang mereka mau? Logikanya coba. Sedangkan agama Kristen sekali aja mereka nggak mau. Apalagi yang 5 kali ya kan? Itu logika. Mohon maaf ya. Ya kita berpikir logika aja gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh biar masuk surga, emang mereka percaya dengan surga? Kalau misalnya kita mengatakan, oh surga itu ada, nanti kamu masuk neraka dan sebagainya, kita diketawain. Kenapa diketawain? Mereka akan mempertanyakan, apakah keimanan, apakah keyakinan surga itu ada, bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Ya kita harus bisa membuktikan. Ya kalau kita nggak bisa membuktikan secara ilmiah, kita yang diketawain balik gitu. Ya, biar kita nggak kolot gitu dalam berpikir, jangan kolot gitu ya, jangan kampungan gitu ya. Jadi kalau kita bawa agama dalam sepak bola itu sangat nggak bagus sekali ya menurut saya pribadi. Sangat tidak bagus sekali kalau kita bawa agama dalam sepak bola. Dan orang-orang Eropa nggak suka itu. Ya, mereka lebih setia terhadap sepak bola daripada agama. Mereka tidak peduli dengan agama. Kenapa mereka nggak peduli dengan agama? Apakah mereka nggak peduli dengan surga? Enggak. Ya, mereka sudah rata-rata percaya dengan teori evolusi. Jadi teori evolusi salah satu yang mempengaruhi kenapa orang itu skeptis dengan agama dan tidak terlalu mabuk agama atau terlalu fanatik.
Nah, orang yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama itu sangat berbahaya sekali. Ya, bahkan ke sepak bola juga mereka bawa-bawa agama. Bagaimana dengan Messi? Apakah dia beragama Kristen? Ya, dia beragama Kristen Katolik. Yamal itu Muslim, tapi apakah mereka sering bicara agama? Apakah di lapangan mereka itu bicara tentang agama gitu, seperti Donditan gitu ya, atau memperdebatkan agama gitu? Enggak kan? Ya, jadi itu yang perlu kita pahami guys ya. Ya, kerjasama antara Messi dengan Israel itu ya sama aja seperti misalnya nih ya, seperti misalnya Zidane ya, atau siapapun yang beragama Muslim ya. Seperti ya banyak tuh ya yang beragama Islam ya, atlet-atlet ya, seperti Norman Gomedov misalnya gitu ya. Ya, ada banyak tuh ya. Mereka pergi ke Arab gitu ya. Apakah mereka pro terhadap Arab? Enggak juga kan. Ya, mereka cuma ibadah doang kan di sana. Ya, Zidane misalnya gitu ya. Ya, ada banyak lagi ya pesepak bola yang Muslim. Ya, apakah mereka pro terhadap Arab? Enggak juga gitu. Itu cuma ibadah doang. Messi pergi ke uh, Israel itu ya cuma ibadah doang. Kalau misalnya ini ya katakanlah Yamal ya bekerja sama dengan Arab Saudi misalnya, apakah dia itu pro terhadap Saudi? Enggak juga gitu ya. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit dibawa agama gitu ya. Ya nggak penting gitu. Orang-orang Eropa itu berpikir nggak penting, ngapain ya. Jadi ibadah mereka itu ya sepak bola. Mereka lebih giat bersepak bola gitu, belajar sepak bola gitu. Supaya apa? Supaya mereka jadi juara. Itu sangat luar biasa guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di film Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah Messi itu Yahudi? Enggak, dia bukan Yahudi guys. Kalau nggak salah dia keturunan Italia ya. Bukan Yahudi. Bukan. Bagaimana dengan Ronaldo? Bukan. Ya lebih masuk akal kalau mereka itu keturunan Iran guys. Nggak percaya? Tanya sama Guru Gembul. Karena Guru Gembul mengatakan seperti itu. Oke guys ya, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.